Polisi mulai bergerak menyelidiki kasus yang menyeret komika Panji Pragiwaksono terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama melalui acara stand-up komedi berjudul Mens Rea. Tim penyidik Polda Metro Jaya akan segera meminta keterangan para ahli untuk mendalami kasus ini. Selain itu, rangkaian penyelidikan juga akan meminta klarifikasi pelapor dan menganalisis bukti-bukti lain. Hubungan dengan upaya tadi yang disampaikan, ada yang berpendapat bahwa ini adalah kebebasan berekspresi atau ada ancaman kebebasan berekspresi atau dunia seni. Kawan-kawan sekalian, tentunya kita juga tetap harus menjaga ada ruang etika juga di ruang publik yang harus kita pedomani juga, yang harus kita ikuti juga. Nah, ini juga tetap kami mintakan keterangan dari para ahli apakah yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu kaitannya dengan etika dan norma kaidah yang diatur dalam undang-undang kita. Sebelumnya, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Panji Pragiwaksono dituduh telah menimbulkan kegaduhan dan memecah belah bangsa. Materi stand up komedi yang dibawakan Panji dalam acara Mens Rea dinilai telah menimbulkan keresahan bagi anak muda dari kelompok Nahdliin dan juga Muhammadiyah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pernah ngelihat sosok pemberani Dharma Pongrekun. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana pada Pilkada DKI Jakarta 2024, Ihsan Tualeka, melayangkan somasi etik terbuka kepada komika dan publik figur Panji Pragiwaksono. Somasi tersebut disampaikan lantaran materi stand-up komedi Panji, Mens Rea, dianggap telah merendahkan pilihan politik sebagian warga, khususnya pemilih pasangan Dharma Kun. Dalam somasi tersebut, Ihsan menyampaikan 3 permintaan utama kepada Panji, yaitu refleksi terbuka atas dampak materi humor tersebut terhadap martabat pemilih, klarifikasi atau pernyataan publik yang menegaskan penghormatan terhadap perbedaan pilihan politik, komitmen etik ke depan untuk membedakan kritik gagasan dari perendahan terhadap pemilih. Dalam somasi etik terbuka tersebut, Panji diberikan waktu 14 hari untuk berikan tanggapan atau refleksi publik. Menurut Ihsan Tualeka, somasi ini tidak memiliki intensitas hukum dan tidak dimaksudkan sebagai tekanan. Hujan yang mengguyur Jakarta membuat kemacetan panjang terjadi selama 4 jam di Jalan Yosudarso, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi akhirnya memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan mengizinkan kendaraan roda 2 memasuki ruas tol Sunter. Dibukanya akses tol bagi pengendara roda 2 ini untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi sejak pagi akibat banjir yang merendam ruas jalan Yosudarso. Meski diperbolehkan, para pengendara sepeda motor diminta untuk berjalan di bahu jalan tol untuk menghindari kecelakaan. Menumpuk di depan gerbang tol Sunter. Kita sudah bendung, kita upaya, sudah kita edukasi bahwa tol tidak bisa dilintasi oleh roda 2, namun demikian mereka tetap menumpuk di depan gerbang dan memprovokasi teman-temannya untuk mengajak masuk gerbang tol. Untuk itu kita menerapkan diskresi, kita masukkan gerbang tol, namun di Podomoro sudah siap butir kita, personil kita untuk mengalihkan di Podomoro. Rekayasa lalu lintas dilakukan bersifat situasional. Apabila genangan sudah surut, maka rekayasa lalu lintas akan kembali diarahkan ke jalan arteri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
dapat banjir nih. Berapa gede ya? Warga sekitar wilayah Sunter, Jakarta Utara digegerkan dengan ditemukannya ular jenis piton sepanjang 3 meter. Pasca hujan deras yang terjadi sejak kemarin sore hingga Senin sore membuat binatang melata jenis piton atau sanca sepanjang 3 meter keluar dari sangkarnya. Ular didapati warga di depan Apotek Kanti, Sunter Agung, Jakarta Utara pada pukul lebih dari jam 11 siang. Sementara di perumahan Muara Karang Blok 7, Jakarta Utara, seekor ular piton dengan panjang hingga 3 meter juga didapati warga di dalam rumah. Akhirnya, ular dapat dihalau keluar rumah. Diimbau warga waspada pasca banjir yang merendam pemukiman karena ular kerap muncul dan mencari tempat kering di dalam rumah. Hampir 2 bulan pasca banjir dan longsor di Tapanuli Tengah yang menyebabkan jembatan penghubung antar desa putus, hingga kini 3 desa di Kabupaten Tapanuli Tengah masih terputus. Putusnya jembatan penghubung serta timbunan material longsor dan lumpur tebal menyebabkan kendaraan tidak dapat melintas. 3 desa tersebut yaitu Desa Sigiring-Giring, Desa Kalangan 2, dan Desa Tapian Nauli Sauranggita. Hingga saat ini, satu-satunya akses yang bisa ditempuh menuju lokasi hanya dengan berjalan kaki. Kondisi ini menyulitkan mobilitas warga dan menghambat distribusi bantuan logistik ke wilayah tersebut. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan pemerintah daerah terus mengupayakan agar akses jalan dan jembatan dapat segera dipulihkan. Pembukaan akses dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan alat berat serta melibatkan berbagai unsur terkait. Iya, ada masih di atas ini, ada 3 desa terisolir dan dusun gitu ya. Nah, ini kami terima kasih dengan bantuan dari Mabes TNI AD, khususnya dari Pak Kasat ya, yang sudah membawa Aramco ya, dan juga tentu kemarin kami sampaikan juga ke Pak Pangdam, Bukit Barisan, Pak Danrem dan Pak Dandim, semua kita gotong royong agar akses ke atas ini bisa terurai. Tadi ada disampaikan Pak Dandim beberapa patahan dan membutuhkan baik itu bronjong dan juga Aramco. Pemerintah daerah menargetkan akses jalan dan jembatan penghubung dapat segera berfungsi kembali sehingga distribusi bantuan lancar dan aktivitas masyarakat kembali normal. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi Anyus melaporkan.